Sobat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 6 Februari 2024. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Paulus Miki, juga rekan-rekannya, imam dan martir dari tanah Jepang. Paulus Miki lahir sekitar tahun 1565. Ia terlahir dari keluarga bangsawan militer Jepang yang sudah menjadi Kristen. Ia merasakan panggilan untuk hidup religius sejak dari masa mudanya. Maka Paulus Miki masuk Serikat Yesus pada tahun 1580. Ia menjadi penginjil dan pengkhotbah yang sangat luar biasa. Pada tahun 1597, Hideyoshi, seorang penguasa berpengaruh di Jepang, mendengar hasutan dari seorang pedagang Spanyol yang mengatakan bahwa para misionaris adalah pengkhianat bangsa Jepang. Maka Hideyoshi menangkap 26 orang misionaris yang dianggapnya sebagai para pengkhianat, termasuk Paulus Miki. 17 orang Katolik awam termasuk anak-anak ditangkap. Pada 5 Februari tahun 1597, ke-26 orang yang ditangkap itu dimasukkan ke tempat eksekusi di luar kota Nagasaki. Mereka diikat pada salib dan masing-masing dipasang belenggu di lehernya dari besi. Dari atas salib, Paulus Miki terus berkhotbah dengan gagah berani untuk memberi semangat bagi umat Kristiani agar tetap setia dengan iman mereka. Paulus Miki baru akhirnya diam setelah sebilah tombak menusuk dadanya. Ke-26 martir ini telah memberikan diri dan membasuh gereja di tanah Jepang dengan darahnya, hingga iman akan Kristus di tanah Jepang semakin mengakar, bertumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu ya Tuhan, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati.
Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebuah nilai dalam ajaran etika keluarga Tionghoa adalah nilai berbakti. Bakti anak kepada orang tua ini amat sangat ditekankan. Maka aksara bakti, xiao, dalam tulisan Mandarin itu digambarkan seperti seorang anak yang sedang menggendong orang tuanya. Bakti. Wah, istimewa sekali. Saya bersyukur sekali menjadi seorang berketurunan Tionghoa sekaligus menjadi beriman Katolik. Karena apa? Karena saya tidak memilih untuk dilahirkan di Indonesia yang sekaligus saya berbudaya Tionghoa. Tetapi saudara-saudari, berkat baptisan saya diangkat untuk menjadi pengikut Kristus. Maka saya selalu mengatakan, by race I am Chinese, but by grace I am Catholic. Wah, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang tegangan antara budaya atau adat istiadat yang menjadi tradisi orang-orang Yahudi dengan ajaran Yesus. Tegangan itu muncul manakala para murid Yesus makan dengan tangan najis, yakni tanpa membasuh tangan lebih dahulu. Tentu tradisi ini baik dengan alasan higienis, yakni demi kesehatan, apalagi di zaman sekarang. Lantas, mengapa Yesus mengkritik mereka dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang dikritik oleh Yesus adalah karena mereka berlaku munafik. Urusan cuci tangan mereka persoalkan, sementara ajaran Allah yang utama mereka abaikan. Maka Yesus berkata, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang teguh pada adat istiadat manusia. Perintah apa yang mereka abaikan? Yesus menjelaskan perihal perintah untuk menghormati orang tua. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, apa sih kaitan antara ketaatan pada Allah dengan hormat kepada orang tua? Saya kira kaitannya begini. Orang tua adalah penghantar kehidupan, ingin menyadarkan kita untuk mengakui Allah sebagai pencipta kehidupan. Kaitan berikutnya adalah ungkapan syukur atas kelahiran kita, diungkapkan dengan sikap hormat, sikap bakti kita kepada orang tua. Maka jelas kaitannya, kita juga diminta untuk berbakti dan menghormati Allah sebagai pencipta kehidupan. Ajaran Musa yang termaktub dalam 10 perintah Allah, yakni perintah yang keempat, mengajak kita untuk menghormati orang tua sebagai ungkapan syukur dan pujian kepada Allah sang pemberi hidup. Jadi jangan jadi pribadi yang receh dengan sibuk ngurusin perintilan-perintilan seperti aturan cuci tangan, cuci perkakas, tembaga, cuci piring. Daripada seperti itu, lebih baik jadilah pribadi yang arif, yang mau mengupayakan dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup. Salah satunya adalah hormatilah, berbaktilah kepada orang tua. Semoga kita mau mengupayakan itu dalam hidup. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.